Halo Sobat Biota, selamat datang di Zona Sekolah. Materi keempat, bab sistem pernapasan. Di materi sebelumnya kita sudah mempelajari organ-organ pernapasan pada manusia, mekanisme pernapasan pada manusia, serta volume, frekuensi, dan kapasitas paru-paru. Nah, di materi kali ini kita akan mempelajari materi tentang jenis-jenis pernapasan pada hewan. Alat respirasi atau pernapasan pada hewan itu bervariasi antara hewan yang satu dengan hewan yang lain. Bahkan ada organisme yang belum mempunyai alat khusus, sehingga oksigen berdifusi langsung dari lingkungan ke dalam tubuhnya. Contohnya seperti hewan bersel satu, Porifera dan Coelenterata. Alat respirasi pun ada yang berupa paru-paru, insang, kulit, trakea, dan paru-paru buku. Berikut kita akan mempelajari beberapa jenis pernapasan dari hewan. Simak baik-baik sob. Yang pertama, sistem pernapasan pada hewan bersel satu. Pada hewan bersel satu, misalnya amoeba, protista, dan paramecium, proses pertukaran oksigen dan karbon dioksidanya berlangsung melalui seluruh permukaan tubuhnya secara difusi. Proses difusi dan gerakan sitoplasma akan mengantarkan oksigen menuju ke dalam mitokondria. Di dalam mitokondria, oksigen digunakan untuk memecah senyawa organik sehingga dihasilkan energi dan zat sisa berupa air dan karbon dioksida. Yang kedua, sistem pernapasan pada Porifera. Hewan filum Porifera ini atau kelompok hewan berpori, tubuhnya tersusun atas banyak sel dan memiliki jaringan yang sangat sederhana. Hewan ini banyak ditemukan di pantai atau laut. Porifera tidak memiliki alat pernapasan khusus. Alat pernapasannya pun masih sangat sederhana. Jadi air yang mengandung oksigen terlarut masuk melalui pori-pori tubuhnya. Selanjutnya oksigen yang terlarut itu masuk melalui sel permukaan tubuhnya, yaitu sel koanosit dengan cara difusi. Nah, di dalam mitokondria pada sel koanosit ini oksigen digunakan untuk mengurai molekul-molekul organik menjadi molekul anorganik yang disertai pelepasan karbon dioksida. Selanjutnya, molekul-molekul karbon dioksida ini yang terlarut di dalam air akan bergerak berlawanan arah menuju membran sel dan keluar menuju spongosol. Air dalam spongosol digerakkan oleh flagellum sel koanosit dan mengalir keluar melalui osculum. Yang ketiga adalah sistem pernapasan pada Coelenterata. Coelenterata tersusun atas dua lapisan sel, yaitu lapisan luar berasal dari ektoderm dan lapisan dalam berasal dari endoderm. Lapisan sel yang berasal dari ektoderm disebut epidermis, sedangkan lapisan yang berasal dari endoderm disebut dengan gastrodermis. Nah, pertukaran gas terjadi secara difusi pada sel di luar permukaan tubuhnya yang bersentuhan dengan air. Untuk respirasi dari Coelenterata ini mempunyai alat bantu berupa lekukan jaringan yang terdapat pada gastrodermis, disebut dengan siphonoglia. Nah, siphonoglia ini adalah alat respirasi pada Coelenterata atau hewan berongga, terutama yang termasuk golongan anthozoa, misalnya seperti anemon laut. Selanjutnya, sistem pernapasan pada cacing tanah. Oksigen akan berdifusi ke dalam kapiler darah yang terdapat di dalam kulit melalui permukaan kulit yang lembab. Oksigen ini akan diikat oleh hemoglobin yang terkandung di dalam darah cacing untuk yang nantinya akan diedarkan ke seluruh tubuh cacing. Nah, gas hasil dari respirasi pernapasan cacing ini yaitu karbon dioksida juga akan dikeluarkan dari tubuhnya melalui permukaan kulit. Karena respirasi cacing dilakukan melalui permukaan kulitnya, maka sistem respirasi ini disebut dengan respirasi integumenter. Selanjutnya, sistem respirasi atau pernapasan pada arthropoda. Alat pernapasan pada hewan arthropoda, khususnya pada serangga, adalah berupa pembuluh trakea. Udara masuk dan keluar melalui lubang kecil yang disebut dengan spirakel atau stigma yang terdapat pada kanan kiri tubuhnya. Dari spirakel, udara masuk melalui pembuluh trakea yang memanjang. Trakea yang memanjang ini selanjutnya bercabang menjadi saluran halus yang masuk ke seluruh jaringan tubuh.
Oksigen yang masuk melalui saluran ini akan langsung berdifusi ke dalam jaringan. Dengan waktu yang sama, karbon dioksida dilepaskan jaringan, masuk ke pembuluh trakea, dan dikeluarkan lewat spirakel. Oleh sebab itu, pada sistem trakea ini, pengangkutan oksigen dan karbon dioksida tidak diedarkan oleh darah, karena darah dari serangga tidak mengandung hemoglobin, jadi langsung ya. Selain trakea, arthropoda juga ada yang bernafas menggunakan paru-paru buku. Paru-paru buku adalah alat respirasi pada kelompok laba-laba dan juga kalajengking. Keduanya termasuk ke dalam hewan arthropoda ya, hewan yang berkaki ruas. Organ yang berada di bagian ventral atau di bawah perut ini memiliki bentuk lembaran bertumpuk-tumpuk seperti buku. Nah, udara yang mengalir melalui celah-celah buku tersebut memungkinkan terjadinya pertukaran gas oksigen dengan karbon dioksida. Selanjutnya, pernapasan atau sistem respirasi pada ikan. Nah, ikan ini memiliki organ pernapasan yang dinamai insang. Insang ini berbentuk lembaran-lembaran tipis berwarna merah muda dan selalu lembab. Bagian terluar dari insang terhubung dengan air, sedangkan bagian dalam terhubung erat dengan kapiler-kapiler darah. Tiap lembaran insang terdiri dari sepasang filamen, dan tiap filamen mengandung banyak lapisan tipis yang disebut dengan lamela. Pada filamen terdapat pembuluh darah yang memiliki banyak kapiler, sehingga memungkinkan oksigen berdifusi masuk dan karbon dioksida berdifusi keluar. Insang pada ikan bertulang sejati tertutup oleh tutup insang yang disebut dengan operkulum, sedangkan insang pada ikan bertulang rawan tidak ditutupi oleh operkulum. Insang tidak hanya berfungsi sebagai alat pernapasan, tetapi dapat juga berfungsi sebagai alat ekskresi garam-garam, penyaring makanan, dan pertukaran ion, serta osmoregulator. Beberapa jenis ikan mempunyai labirin yang merupakan perluasan ke atas dari insang dan membentuk lipatan-lipatan sehingga merupakan rongga yang tidak teratur. Labirin ini berfungsi untuk menyimpan cadangan oksigen sehingga ikan tahan pada situasi yang kekurangan oksigen. Contoh ikan yang mempunyai labirin adalah ikan gabus dan juga ikan lele. Selain menggunakan labirin, ikan juga mempunyai gelembung renang untuk menyimpan cadangan oksigen yang terletak di dekat punggung. Selain dimiliki oleh ikan, insang juga dimiliki oleh katak pada fase berudu dan dimiliki juga oleh salamander. Selanjutnya, pernapasan pada katak. Pada katak, oksigen berdifusi lewat selaput rongga mulut, kulit, dan juga paru-paru. Kecuali pada fase berudu, mereka bernapas menggunakan insang karena mereka hidup di dalam air. Selaput rongga mulut dapat berfungsi sebagai alat pernapasan karena tipis dan banyak terdapat kapiler yang bermuara di tempat itu. Mekanismenya, pada saat terjadi gerakan rongga mulut dan paring, lubang hidung terbuka dan glotis tertutup, sehingga udara berada di dalam rongga mulut dan berdifusi masuk melalui selaput rongga mulut yang tipis. Selain bernapas menggunakan selaput rongga mulut, katak juga bisa bernapas dengan kulit. Ini dimungkinkan karena kulitnya selalu dalam keadaan basah dan mengandung banyak kapiler sehingga gas pernapasan mudah berdifusi. Oksigen yang masuk lewat kulit akan melewati vena kulit yang disebut dengan vena cutanea, kemudian dibawa ke jantung untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Sebaliknya, karbon dioksida dari jaringan akan dibawa ke jantung. Dari jantung dipompa ke kulit dan paru-paru lewat arteri kulit pada paru-paru yang disebut dengan arteri pulmocutanea. Dengan demikian, pertukaran oksigen dan karbon dioksida dapat terjadi pada kulit. Selain pada kulit dan selaput rongga mulut, katak juga bisa bernapas menggunakan paru-paru. Walaupun paru-parunya belum sebaik paru-paru mamalia. Katak mempunyai sepasang paru-paru yang berbentuk gelembung tempat bermuaranya kapiler darah. Permukaan paru-paru diperbesar oleh adanya bentuk-bentuk seperti kantung sehingga gas pernapasan dapat berdifusi. Paru-paru ini dengan rongga mulut dihubungkan oleh bronkus yang pendek. Selanjutnya, pernapasan pada reptilia. Tapi sebelum itu, for your information sob,
channel ini memiliki bab konten diantaranya zona sekolah, zona binatang, zona akuatik, zona tumbuhan, zona biobisnis, zona peliharaan, zona biotraveling. Channel ini dalam tahap pengembangan, maka akan sangat berharga bagi kami jika Sobat Biota semua membantu channel ini untuk berkembang, minimal dengan cara mensubscribe channel ini. Jadi, please for subscribe now. Paru-paru reptilia berada di dalam rongga dada dan dilindungi oleh tulang rusuk. Paru-paru reptilia lebih sederhana, hanya dengan beberapa lipatan dinding yang berfungsi memperbesar permukaan pertukaran gas. Pada kadal, kura-kura, dan juga buaya, paru-parunya lebih kompleks, dengan beberapa belahan-belahan yang membuat paru-parunya bertekstur seperti spons. Paru-paru pada beberapa jenis kadal, misalnya bunglon Afrika, juga memiliki pundi-pundi hawa cadangan yang memungkinkan mereka bisa menghirup napas saat melayang di udara. Dan yang terakhir adalah pernapasan burung. Tempat berdifusinya gas pernapasan pada burung hanya terjadi pada paru-paru. Paru-paru burung berjumlah sepasang dan terletak di dalam rongga dada yang dilindungi oleh tulang rusuk. Burung menghisap udara dengan cara memperbesar rongga dadanya sehingga tekanan udara yang ada di dalam rongga dada menjadi kecil, yang mengakibatkan masuknya udara dari luar. Udara luar yang masuk sebagian kecil tinggal di paru-paru dan sebagian besar akan diteruskan ke pundi-pundi hawa atau sering disebut dengan kantong udara ya, sebagai cadangan udara. Udara pada kantong udara ini dimanfaatkan hanya pada saat udara atau oksigen pada paru-paru berkurang, yakni saat burung sedang mengepakkan sayapnya ke atas. Kecepatan respirasi atau pernapasan pada berbagai hewan itu berbeda-beda ya, tergantung dari berbagai hal, antara lain aktivitasnya, kesehatan, dan juga bobot tubuhnya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan di materi keempat bab sistem pernapasan ini. Semoga yang saya jelaskan bisa berfungsi dan hidup buat Sobat Biota semua. Jangan lupa tonton dan pelajari materi selanjutnya, serta video pembelajaran lainnya. Jadi, see you next video sob.